kita sudah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza ma tabnu adam in qata amalu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal, in qata amalu, seluruh amalnya terputus. Itu hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis dengan keberadaan hadis sahih. Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, banyak sekali yang meriwayatkan, yang menyatakan bahwasanya apabila putra putri Adam meninggalkan dunia, terputus seluruh amalnya. Ya, diantaranya tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini, ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah,
hari Jumat adalah hari perhimpunan umat Islam dalam rangka melaksanakan sholat Jumat, hari raya yang senantiasa diperingati dan dilaksanakan tepat waktu duhur di hari Jumat. Tentu yang diharapkan dengan melaksanakan sholat Jumat, rasa kebersamaan kita itu makin tumbuh. Namanya saja Jum'ah, jamaah, yang artinya penyatuan, persatuan, kesatuan, perhimpunan. Tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat kecuali dengan cara terhimpun, dengan mendengarkan khotib di samping melaksanakan sholat Jumat. Itu menjadi ketentuan as-sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Jumat sudah tidak ada lagi, artinya masa kehidupan kita juga tidak ada lagi. Dan setiap pribadi kita misalnya tidak bisa melaksanakan salat Jumat karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sudah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza ma tabnu adam in qata amalu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal, in qata amalu, seluruh amalnya terputus. Itu hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis dengan keberadaan hadis sahih. Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, banyak sekali yang meriwayatkan, yang menyatakan bahwasanya apabila putra-putri Adam meninggalkan dunia, terputus seluruh amalnya. Ya, diantaranya tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu diantaranya. Tetapi ada tiga hal yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bekal kita selama kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Tiga hal itu yang akan kita bawa untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang pertama itu adalah amal jariyah. Amal jariyah ini diantaranya seperti mendirikan masjid dan seluruh para pendukungnya, motivatornya, penggagasnya akan terus mendapatkan aliran amal baik dari Allah Subhanahu wa taala, aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua yaitu awwaladun saleh yad'ulah. Yang kedua adalah kalau kita punya putra yang soleh, ini adalah amal yang sangat luar biasa. Ketika kita meninggalkan alam semesta ini, harusnya yang menyelamatkan kita dari azab kubur itu adalah putra-putri kita.
Harusnya yang melepaskan kita dari siksa neraka adalah putra-putri kita. Tetapi ketika kita lalai, tidak memperhatikan putra-putri kita, tidak memperhatikan anak-anak yang kita cintai itu, tentunya akan menjadi bumerang kepada kita sebagai orang tua. Tidak akan ada artinya apa yang kita berikan kepada putra-putri kita manakala sama sekali tidak memberikan kebaikan pada saat kita meninggal. Itulah pentingnya seorang ayah, pentingnya seorang ibu. Tidak cukup dengan melahirkan dan menginginkan lahirnya seorang anak ke muka bumi ini, tapi perhatian khusus bagaimana anak yang dititipkan Allah kepada kita itu bermanfaat pada diri kita dan lingkungannya. Tidaklah kemudian putra-putri kita justru menjadi bencana dikubur, menjadi bencana kita di dunia, menjadi bencana kita di akhirat. Dan peradilan Allah itu tidak cukup dengan mengadili kesalahan seorang anak, tapi juga mengadili kesalahan orang tua yang mendidik anak. Betapa besar tanggung jawab kita terhadap anak itu. Pada saat kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak kita, hanya memanjakan putra-putri kita, mau apa saja selalu ada, tapi tidak pernah diarahkan menjadi seorang anak yang senang dengan Allah dan Rasulnya, itu akan menjadi kerugian besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan dunia ini adalah permasalahan generasi. Sampai sejauh mana perhatian kita kepada generasi-generasi yang ada itu, yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Bagaimana kita memperlakukan seorang putra, seorang putri? Apakah sesuai dengan aturan-aturan Allah atau tidak? Adakah seorang anak yang sangat perhatian terhadap perintah-perintah agama atau tidak? Yang tentu saja tidak lepas dari orang tua, peran orang tua. Kalau dulu para nabi itu ketika ditanya ma ta'buduna min ba'di, beda dengan sekarang. Bukan ma ta'buduna min ba'di, apa nak yang engkau akan sembah kelak kalau aku tidak ada. Tidak begitu pertanyaannya. Ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kau makan kalau aku mati. Ini bedanya. Generasi para nabi salafus soleh dahulu kala memperhatikan putra-putranya, benar-benar mendapat perhatian khusus. Tidak hanya sekedar bangga menjadi seorang anak yang berhasil dalam keduniaan, dalam derajat keduniaan belaka, tapi bagaimana menjadi seorang anak yang tidak saja berhasil di dunia, tapi berhasil juga menciptakan keluarga yang baik dan berhasil di akhirat. Itu anak yang luar biasa tentunya. Apalagi melihat kondisi zaman sekarang ini, kondisi yang sangat memprihatinkan, mulai dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan. Yang namanya umat manusia memang tidak terlepas dari siapa yang membuahkan itu. Ada yang bertabiat di luar kemanusiaan,
ada yang bertabiat manusia, ada yang bertabiat tidak jelas. Semuanya tidak bisa dilepaskan dari faktor awal. Tidak pernah mengarahkan, tidak pernah diperkenalkan kepada agama. Sebagai contoh, umat Islam di negara kita ini jumlahnya di atas 250 juta. Kalau kita perhatikan luar biasa, itu pun 86%. Tapi apa yang bisa diperbuat dengan jumlah mayoritas itu? Tidak mampu mengangkat nama agamanya yang hebat sebagaimana nabi-nabi dan sebagaimana para sahabat Nabi yang berhasil menancapkan bendera keberhasilan umat ketika itu, dan tidak bisa dilakukan oleh kita yang mayoritas. Yusiku antada alaikumul umam, kalian kelak akan menjadi santapan umat-umat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama tada'a kalatu ila qas'atiha, seperti piring yang berisi makanan yang menjadi rebutan setiap kaum, itulah keberadaan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh para sahabat, wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah, apakah di saat itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? La, oh tidak, bal antum kasirun, jumlah kalian mayoritas, tapi keberadaan kalian seperti macan ompong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagusa isail, seperti buih yang diombang-ambingkan air, tidak bermakna sama sekali mayoritas. Bahkan yang terjadi bertengkar sesama umat Islam, tidak terarah menjadi satu kekuatan yang besar, melainkan terpetak-petak oleh setiap pemahaman-pemahaman yang salah. Klaim kebenaran menjadi penyebab utama. Klaim kebenaran, klaim pemegang kunci surga, itu menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan umat yang sampai sekarang tidak bisa diatasi. Akhirnya, untuk menghadapi satu masalah kebangsaan saja di Indonesia tidak bisa dilakukan. Karena mayoritas Islam yang ada itu kagusa isail, seperti buih di atas air, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kualitas tidak ada. Kalau umat Islam kualitas itu adalah umat Islam yang menjunjung tinggi Al-Quran, menjalankan perintah-perintah Allah, akidahnya sesuai dengan Quran, akidahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyimpang dari sunnah-sunnah Rasulullah. Itu umat yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga untuk membuat umat Islam di dunia ini berani. Di luar sana, tepatnya di Amerika Serikat, di markas PBB, pada tanggal 15 Maret tahun 2022 yang lalu, berhasil mengeluarkan resolusi anti-Islamfobia. Tujuannya agar umat Islam sendiri tidak fobi. Ini bukan hanya umat di luar Islam yang takut dengan Islam,
tidak berani mengangkat Islam. Bahkan ketika dibicarakan hukum-hukum Islam, umat Islam itu menjadi orang yang paling sewot. Tidak mau tegaknya hukum Islam itu. Lah, beberapa orang berhasil menjadikan bahkan Senat di Amerika juga mengeluarkan undang-undang anti-Islamfobia. Negara non-Muslim itu. Ini negara yang mayoritas Islam, tetapi rasa takutnya luar biasa terhadap Islam. Sedikit-sedikit ditakut-takuti dengan ekstremis, teroris dan sebagainya. Padahal hanya semata-mata ingin mengabdi kepada Allah, kita ditakut-takuti yang seperti itu. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Gus Isail. La yanzi'anna Allahu min suduri a'daikum aduwikum al-mahabatu. Rasa takut itu akan dicabut dari musuh-musuh kalian. Jumlah segelintir orang yang ada di negeri ini berani memaki-maki Islam, berani menggunakan Islam sebagai iklan. Coba kalau kita perhatikan sekarang di media sosial, terutama di YouTube, bagaimana kelompok-kelompok kecil itu menghina Islam, lantang dan berani. Bahkan yang masuk di dalamnya itu adalah kelompok-kelompok kita dari Islam yang ikut bersama mereka memaki-maki Islam, memaki Al-Quran, memaki sunnah Rasulullah, memaki nabinya, memaki ajaran Islam, dianggap biasa-biasa saja. Tetapi kalau ada umat Islam melaksanakan Al-Quran As-Sunnah, langsung dituduh Wahabi. Itu keberadaan kita umat Islam. Makin dijauhkan dari nilai keimanan yang pernah dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana mereka membangun Islam ketika itu sehingga mampu mewujudkan cita-cita Islam. Paradigma sama, berada di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dibahas oleh imam mazhab Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu Imam Abu Hanifah yang diangkat itu Al-Quran dan As-Sunnah, yang diangkat Imam Malik Al-Quran dan As-Sunnah, yang diangkat Imam Syafi'i Al-Quran dan As-Sunnah, yang diangkat oleh Imam Ahmad bin Hanbal Al-Quran dan As-Sunnah, yang diangkat oleh Ibnu Taimiyah Al-Quran dan As-Sunnah, yang diangkat oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi Al-Quran dan Sunnah, oleh Ibnu Katsir Al-Quran dan Sunnah, semuanya Al-Quran dan Sunnah. Tapi begitu sampai kepada kita, dituntut untuk tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan siapa saja yang mencoba-coba membicarakan Al-Quran dan As-Sunnah, sanksinya yaitu tadi disebut Wahabi. Ayuhal mustami'un rahimakumullah. Jadi solusi dari semua ini, perlunya peningkatan kualitas iman kita agar pas adanya dengan cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana imannya para sahabat, perlu kita tiru itu. Bagaimana mengasah iman, perlu kita contoh mereka itu. Dari kalangan as-sabiqun al-awwalun adalah teladan-teladan yang tidak seharusnya kita tinggalkan. Jauhkan dari segala paham yang melahirkan pecah belah di negeri ini. Umat hanya bisa disatukan manakala punya kemauan besar menerapkan perintah Allah dan menerapkan perintah Rasulnya. Jadi kedekatan kita kepada Al-Quran, kedekatan kita kepada As-Sunnah itu perlu dibangun, dimotivasi setiap hari. Mendekati Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran, dibuat cinta, dirangsang keinginan kita untuk mencintai Al-Quran.
Jangan sampai Al-Quran itu hanya menjadi ajimat di rak-rak atau di lemari-lemari atau di perpustakaan, tapi menjadi amaliyah hidup kita. Demikian pula sunnah-sunnah Rasul bukan hanya menjadi perdebatan kita, bahan-bahan diskusi dan sebagainya, bahan-bahan seminar, tapi bagaimana menerapkan perintah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita beragama. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innallaha ghafurur rahim.